Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik ya ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an. Ya, pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya ya pada kita berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar secara online untuk materi yang Ustaz sampaikan, yakni Mapel Al-Balaghah. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita bersyukur ya atas nikmat yang lebih besar dari kesehatan dan kesempatan, yakni nikmat mengenal tauhid ya, atau nikmat iman. Kemudian nikmat Islam, nikmat sunnahna, kemudian nikmat mengenal sunnah, dan nikmat mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita agama kita dan telah mengajarkan kita ya cara untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah ya. Karena Allah adalah pencipta kita. Ya, Allah pencipta kita, Dia yang memberi kita rezeki, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Oleh karena itu semua, Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Karena yang selain Allah adalah makhluk. Ya. Nah, oleh karena itu tak pantas bagi kita makhluk beribadah kepada makhluk. Ya. Nah. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi ya, kita langsung saja menyambung pembahasan kita tentang al-amru. Ini pembahasan kita kemarin. Al-amru adalah salah satu cabang dari insya at-talabi ya, insya at-talabi. Nah, kemarin kita sudah jelaskan sampai al-masdaru an-naibu an fi'lil amri. Nah, sekarang kita sambung. Perhatikan sini. Hal takhruju sighatul amri an ma'nahal asli ya. Apakah ya sighatul amri, bentuk perintah, bisa keluar dari maknanya yang asli? Nah, kita baca dulu apa itu al-amru yang dimaksudkan dalam pelajaran kita ini ya. Al-amru, tengok di sini ya. Fil istilah talabu husulil fi'li minal mukhatab ala wajhil isti'la wal ilzam. Meminta terjadinya suatu perbuatan ya dari lawan bicara yang berasal dari pihak yang lebih tinggi atau di atas, disertai adanya keharusan, disertai adanya pengharusan atau keharusan ya. Nah, itu namanya adalah al-amru. Berarti pihak yang lebih atas, yang lebih tinggi dari kita meminta kepada kita yang di bawahnya agar melakukan perbuatan yang diminta olehnya. Ya, disertai adanya pengharusan, itulah namanya al-amru. Nah, ini makna asli dari al-amru. Nah, sekarang kita masuk, apakah bentuk amr itu bisa keluar dari makna aslinya? Nah, ini dia pembahasan kita. Nah, lihat di sini. Jawabannya adalah na'am, qad takhruju sighatul amri an ma'nahal asli al-mutaqaddim. Fayuradu minha ahadul ma'anil atiyati allati tufhamu min siyaqil kalami wal qara'in. Antum lihat sini. Ya, jawabannya adalah ya. Terkadang sighatul amr, bentuk perintah itu bisa keluar dari makna aslinya yang di atas yang udah kita sebutkan tadi. Fayuradu minha, dan bisa dimaksudkan untuk salah satu dari makna-makna berikut ini di bawah ini yang bisa kita pahami dari omongan atau arah omongan dan adanya indikasi. Antum lihat di sini ya, nomor 1.
al-wujub. Nah, amr itu bisa keluar kepada makna dari makna aslinya kepada makna al-wujub. Ya, makna wajib. Antum perhatikan sini seperti dalam firman Allah, antum lihat wa aqimus salata wa atuz zakata. Ya, dirikanlah salat dan berikanlah zakat. Antum lihat sini. Wa dzalika idza lam tarid qara'inu tusarrifuhu anil wujub. Nah, ini bermakna wujub ya, jika tidak ada indikasi lain yang menyelewengkannya atau menyimpangkannya dari makna wajib. Ya, maka ini adalah wajib. Ya, sebenarnya ini mirip sih dengan makna asal dari al-amr ya. Cuma kalau wajib ini dia nanti lebih cenderung kepada pembahasan atau bersinggungan dengan istilah agama ya. Taib. Nah, yang nomor 2 antum lihat di sini ad-du'a. Nah, antum lihat di sini ya. Perintah bisa keluar dari makna asalnya kepada makna doa. Doa itu antum lihat nanti apa beda definisi antara perintah dengan doa. Antum lihat. Ad-du'a, apa itu doa? Huwa ayyakuna sadiran minal adna ilal a'la. Intinya sama-sama minta juga. Al-amru itu antum lihat definisinya di atas, ya, antum lihat dia tolab juga, minta. Bukankah berdoa itu juga meminta? Iya. Cuma ada bedanya. Apa bedanya nanti antara doa dengan minta? Berdoa dengan perintah, antum lihat sini. Doa itu adalah ayyakuna sadiran minal adna ilal a'la. Doa itu bersumber dari pihak yang bawah ke pihak yang di atas. Itu beda antara perintah dengan doa. Nah, makanya walaupun antum lihat di sini contohnya, bentuk dari doa itu sendiri dengan menggunakan fiil amri. Ya, antum lihat di sini. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya, Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya, berilah aku kesanggupan agar bisa mensyukuri nikmat yang telah kau limpahkan kepadaku. Auzi'ni itu bentuknya adalah fi'il amr, tapi dia bermakna ad-du'a karena bersumber dari yang pihak bawah ke pihak atas. Paham? Itu dia. Nah, sekarang lihat yang nomor 3. Al-irsyadu wan nushu. Ternyata amr juga bisa nanti keluar dari makna asalnya kepada makna al-irsyad wan nush. Apa al-irsyad wan nush? Al-irsyad itu kalau secara bahasa artinya bimbingan. Nusuh itu artinya nasihat. Di sini wa huwa talabun ghairu mulzimin, yakni permintaan yang di dalamnya tidak ada keharusan. Ghayatuhu, tujuan dari al-irsyad dan nusuh adalah al-irsyad wan nasihah, sekedar memberikan bimbingan dan nasihat. Nah, tengok di sini. Seperti dalam firman Allah, tengok di sini ya. Idza tadayantum, jika kalian berhutang, bidainin ila ajalin musamma, jika kalian berhutang sampai pada batas waktu tertentu, faktubuhu, maka tulislah tentang urusan hutang kalian itu. Nah, di sini walaupun bentuknya amr faktubuhu, tapi yang dipahami dia bukan untuk perintah, melainkan untuk sekedar memberi saran, memberikan arahan dan memberikan nasihat. Makanya di sini dibilang ghairu mulzim, yang tidak ada keharusannya. Ya, jadi kalau antum berhutang, andai antum berhutang itu dengan jatuh dengan tempo waktu misalnya ya sebulan. Nah, itu antum harus catat fulan, atau misalnya saya berhutang sama fulan sekian jumlahnya, batas waktu pembayaran dalam waktu 1 bulan. Itu dicatat, sebaiknya dicatat. Andai pun nggak antum catat, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi antum harus ingat,
bahwasanya berhutang itu adalah sesuatu perkara yang sangat besar. Kalau nggak antum tunaikan, itu menjadi masalah bagi antum. Oleh karenanya Allah memberikan kita saran, memberikan kita arahan dan nasihat agar mencatat kalau kita memiliki hutang. Itu maksudnya, paham ya? Nah, taib yang nomor 4, perhatikan. At-tahdidu wal inzar. At-tahdidu wal inzar. Ya, tahdid, ancaman, wal inzar. Ya, inzar itu kayak sama dengan tahdid ya. Jadi at-tahdid wal inzar ancaman artinya. Seperti dalam firman Allah, i'malu ma syi'tum. Ya, tengok bentuknya, i'malu, kerjakanlah, perintah enggak? Kalau ditengok sekedar dari situ aja tanpa kita perdalam lagi penglihatan kita, maka kayaknya itu sekedar al-amr. Tapi kalau kita baca keseluruhannya, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Buatlah dengan sesuka hati kalian. Sesungguhnya Allah itu maha melihat dengan yang kalian kerjakan. Allah tuh melihat apa yang kalian kerjakan. Tengok ya. Di situ seperti kayak misalnya kita bilang sama adik kita, misalnya. Ya udah ambillah itu, ambillah. Misalnya antum memiliki uang. Ya, uang yang banyak misalnya. Adik antum ternyata minta dan antum enggak bisa kasih karena antum membutuhkan uang itu, tapi dia misalnya antum tahu dia suka mencuri misalnya, ya udah ambillah, nah, ambillah uang itu, paling nanti kau kena, gitulah ibaratnya kalau dalam bahasa kita, gitu, ya, ya itulah maksud at-tahdid wal inzar. Nah kemudian firman Allah lagi, qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Tengok sini, qul tamatta'u, wahai Muhammad, katakan pada mereka itu orang-orang kafir, tamatta'u, ya udah bersenang-senang aja kalian, senang-senang aja di dunia ini, buat sesuka hati kalian. Fa inna masirakum ilan nar, karena tempat kembali kalian di akhirat nanti itu adalah neraka. Nah ini maknanya at-tahdid wal inzar, ya. Taib. Selanjutnya antum lihat di sini al-ibahah. Al-ibahah menunjukkan adanya pembolehan. Nah, tengok sini. Apa maksudnya al-ibahah? Ya. Wa huwa mukhatabah man yutasawwar annal fi'la alaihi mahdur. Ya, ini adalah pembicaraan ya atau diskusi atau pembicaraan bagi seseorang yang tergambar di benaknya bahwa sebuah perbuatan itu bisa atau diizinkan bagi dia untuk melakukannya. Fayu'dzanu lahu fil fi'l, maka diizinkan perbuatan itu bagi orang yang tergambarkan di benaknya tadi itu untuk melakukannya. Ya, kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah, lihat sini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadu minal fajar, minal khaytil aswadi minal fajar. Antum lihat sini. Makanlah dan minumlah sampai jelas, nampak jelas pada kalian benang putih dari benang hitam pada saat fajar, pada saat pagi, ya. Nah, ini adalah kebolehan. Ayat ini sebenarnya membolehkan kita untuk terus makan sahur sampai kita melihat batas waktu imsak. Ini maksud ayatnya, ya. Walaupun bentuknya di sini adalah amr, tapi dia adalah maknanya pembolehan. Jadi selama antum masih dalam waktu sahur, batas waktu sahur, antum masih dibolehkan makan sampai imsak, sampai batas waktu antum terlarang untuk makan sahur. Paham di sini ya? Nah, taib. Selanjutnya ada at-tamanni. Lihat, at-tamanni. Tamanni itu artinya angan-angan. Antum lihat ya. Apa itu tamanni? Huwa talabul amril mu'tazari awil muta'assir. Tamanni adalah meminta sebuah perkara yang tidak mungkin bisa atau mustahil. Awil muta'assir, atau sangat sulit sekali. Seperti dalam firman Allah, antum lihat sini. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu.
Ini ucapan orang yang sudah meninggal. Ya. Ucapan orang yang dia meninggal, udah meninggal dunia. Dia apa? Dia minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Tujuannya apa? Maka di sini dibilang, dia berkata, orang yang baru meninggal itu, mayit itu berkata, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Sekiranya aku akan beramal saleh, ya, yang dulu amal saleh itu ketika di dunia ku tinggalkan. Nah, ini adakah orang yang udah meninggal, ya, itu bisa bangkit kembali ke dunia? Enggak ada yang bisa. Ya, kalau antum bilang, Ustaz, ada Ustaz orang yang mati suri. Mati suri itu artinya dia belum mati. Udah, itu aja. Paham antum? Kalau orang udah mati, nggak ada ceritanya dia bakal kembali ke dunia. Nggak ada. Sampai nanti dibangkitkan di hari kiamat. Barulah manusia itu bangkit kembali dari kuburnya. Paham ya? Nah, makanya di sini walaupun bentuknya irji'un, ini bukan perintah, tapi dia bentuknya angan-angan. Ya, taib. Kemudian selanjutnya ada at-ta'jiz. At-ta'jiz. Antum lihat. Wa huwa itsbatul ajzi lil ghairi. Apa ta'jiz? Itu artinya melemahkan. Apa di sini? Itsbatul ajz, menetapkan sifat lemah lil ghair, bagi pihak lain. Seperti dalam firman Allah, antum lihat, fa'tu bi surah mim mislih. Ya, Allah menantang orang-orang kafir, ya, untuk membuat satu surah saja seperti Al-Qur'an. Kenapa Allah mengatakan begitu? Karena Allah tahu mereka itu memang enggak bisa, mereka itu lemah. Mereka enggak akan bisa membuat satu surah seperti Al-Qur'an. Makanya walaupun di sini bentuknya amr, fa'tu, buatlah atau datangkanlah, tapi ini sudah keluar dari makna aslinya menjadi makna at-ta'jiz, melemahkan. Paham ya? Nah, taib. Nomor 8, at-taswiyah, penyamaan atau penyamarataan. Antum lihat di sini seperti dalam firman Allah, fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Maka bersabarlah kalian, aw la tasbiru, atau kalian enggak sabar pun, sawa'un 'alaikum, sama saja itu bagi kalian. Ini maksudnya adalah ucapan terhadap penghuni neraka yang kesakitan dengan azab neraka. Kalian mau bersabar atau enggak bersabar dengan azab neraka itu sama aja bagi kalian. Akan habis kalian disiksa di neraka. Itu maksudnya. Jadi penyamaan. Ya, tengok di sini, fasbiru. Bentuknya amr atau enggak? Amr. Tapi dia bukan bermaksud untuk perintah lagi, tapi dia bermaksud untuk menyamakan. Ya, sama aja kalian mau sabar atau enggak sabar, kan gitu dia artinya, ya. Taib. Kemudian antum lihat yang nomor 9, al-ikram, pemuliaan. Pemuliaan. Antum lihat di situ. Ka qaulihi ta'ala udkhuluha bisalamin aminin. Tengok ya. Firman Allah yang berbunyi udkhuluha, masuklah kalian ke dalamnya, ke dalam surga, bisalamin aminin, dengan keselamatan dan rasa aman. Nah, ini ucapan Allah untuk memuliakan hamba-hambanya yang dulu di dunia taat dan patuh serta melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, di akhirat Allah muliakan mereka dengan memasukkan mereka ke surga. Tatkala mereka hendak masuk ke surga, Allah persilakan bagi mereka, udkhuluha bisalamin aminin. Ya, masuklah kalian ke dalamnya dengan penuh keselamatan dan keamanan. Ya. Taib. Selanjutnya ada al-imtinan, al-imtinan. Ya, pengharapan juga bisa artinya. Ya, pengharapan atau mengharapkan orang lain. Minal an'am. Lihat di sini. Wahya minal an'am. Tengok sini ya. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Lihat sini. Makanlah oleh kalian apa-apa yang Allah berikan pada kalian berupa rizki yang halal dan yang baik.
Nah, Allah memberikan kita hewan ternak, ya. Hewan ternak itu salah satunya adalah bisa kita makan dagingnya, bisa kita kendarai dia tatkala kita melakukan safar, susunya bisa kita minum. Itulah dia al-an'am. Nah, Allah ya imtinan, ya berharap dengan rizkinya itu Allah ingin agar kita makan dan minum dari yang Allah berikan itu. Ya, itu maksudnya al-imtinan. Baik. Nah, lanjut ya, lanjut. Ada al-ihanah. Nah, al-ihanah itu artinya adalah penghinaan. Penghinaan. Ya. Lihat di situ. Apa arti al-ihana? Izharu ma fihi tasghirul mahan. Ya. Wa qillatul mubalati bihi. Menampakkan pada sesuatu yang sedang kita hina, apa yang kita nampakkan? Tasghir, ya. Pengecilan harga dirinya. Pengecilan harga dirinya atau penghinaan atas dirinya. Wa qilla al-mubalah bihi, dan sedikitnya perhatian terhadap objek yang sedang dihina. Seperti dalam firman Allah, antum lihat sini, qul kunu hijarah au hadida. Muhammad, wahai Muhammad, ya, katakanlah kepada orang-orang kafir itu atau orang munafik, ya, kunu hijarah au hadida. Ya, saking kan orang kafir itu bencinya sama kita, Allah tuh sampai mengatakan pada mereka itu, atau kalau memang kalian itu merasa hebat, kunu hijarah au hadida, jadilah kalian itu batu ataupun besi. Ya. Nah, baik, selanjutnya ad-dawam, menunjukkan pada ya sesuatu yang terus-menerus. Ail baqa' ala tilkal hal, atau tetap pada kondisi tertentu, seperti dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim. Antum lihat di situ, ihdina, ya, di situ bentuknya adalah al-amr, ya. Ini juga bisa maknanya sebenarnya doa, tapi dia bisa bermakna yang lain, yakni makna ad-dawam. Artinya apa? Antum lihat situ, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu artinya kita selalu meminta kepada Allah agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah agar terus berada di jalan yang benar. Maka di sini makna amarnya itu, walaupun sighahnya adalah sighatul amr dengan fi'lul amr, tapi maknanya bukan lagi makna amr melainkan makna ad-dawam. Paham di sini ya? Taib. Selanjutnya ada al-i'tibar. Ada al-i'tibar, mengambil pelajaran, ya, wa huwa akhdhu mautinil ibrah, yakni mengambil inti dari suatu pelajaran. Itu maksudnya. Ka qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah, unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'ih. Ya. Lihatlah kepada buahnya idza asmar, pada saat pohon sedang berbuah, wa yan'ih, dan sedang matang. Nah, jadi Allah memerintahkan kita untuk melihat kepada buah, ya. Maksud dari tafsir dari ayat ini, lebih tepatnya nanti antum lihat dalam dalam Al-Qur'an, ya. Nah, antum lihat di sini footnote-nya nomor 7. Silakan surah Al-An'am ayat 99. Nanti antum lihat apa maksud dari ayat ini. Yang jelas Allah memerintahkan kita pada ayat ini untuk mengambil pelajaran dari sebuah buah, ya, ketika pohonnya sedang
berbuah. Ya. Nah, lihat selanjutnya. Nomor 14 at-takwin, untuk menunjukkan penciptaan. Seperti dalam firman Allah, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Nah, di sini bentuknya al-amr, ya, bentuknya al-amr, jadilah, tapi bermaksud untuk at-takwin. Takwin itu maksudnya adalah penciptaan, ya. Taib, kita tutup pelajaran hari ini sampai di sini karena waktunya udah habis. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.